Amin. Shalom. Kayaknya kurang semangat ini. Apakah belum makan atau sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Semuanya baik? Puji nama Tuhan. Selamat datang buat kita semua dalam Komsel Gathering. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang bagi saudara-saudara kita seiman yang mungkin baru pertama kali datang ke tempat ini. Saya sapa dengan kasih, ya ada juga ibu yang kapan hari pernah ikut komsel bersama dengan kami, selamat datang, sehat Bu? Puji nama Tuhan. Buat saudara-saudara seiman juga, yang kebetulan adalah saudara saya juga dari Kota Bangun, ada juga teman kami, terima kasih, puji nama Tuhan. Selamat datang buat kita semua, saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini, sebelum saya lanjut, alangkah baiknya untuk saya ingin membagikan kepada kita semua, terutama bagi yang pertama kali hadir, bagi kita semua di dalam GBI Rock. Mungkin ada yang bertanya-tanya, selama ini mungkin ya sempat lewat, sering baca. Rock itu apa? Saya ingin menjelaskan sedikit dan secara singkat. Jadi Rock itu adalah singkatan dari Representative of Christ Kingdom. Memang kedengarannya keren karena bahasa Inggris. Tapi dalam bahasa Indonesianya itu perwakilan kerajaan Allah di muka bumi, di dunia ini. Ya, jadi kita semua ini adalah perwakilan Allah. Amin. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Dengan apa? Tutur kata kita, perilaku kita. Yesus hidup di dalam kita dan kita adalah perwakilan kerajaan Allah. Atau lebih gampang begini deh. Misalnya, Kensi Sangkai adalah duta besar Indonesia untuk Amerika. Ya, enggak ada yang bilang amin. Coba, Ngoni suka, nanti kita mau aminkan. Boleh juga. Kensi Sangkai adalah duta besar Indonesia untuk Amerika. Berarti Kensi Sangkai harus tinggal di Amerika. Harus berbahasa, nggak ada berbahasa Amerika, berbahasa Inggris. Kita bergaul dengan orang-orang yang ada di Amerika sana. Tetapi apakah kita harus menjadi orang Amerika untuk tinggal di Amerika? Pada saat saya tinggal di Amerika, saya harus menceritakan keindahan Indonesia. Saya harus menceritakan kebudayaan Indonesia yang luar biasa. Betul? Pada saat saya tinggal di Amerika, saya harus menceritakan dan bergaya sebagai seorang Indonesia. Tidak mungkin kan ketemu dengan orang-orang Indonesia di sana. Hey man, how are you? Kan pasti kan harus berbahasa Indonesia juga kan. Untuk menjaga identitas kita. Kalau kita adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini, kita adalah orang-orang kerajaan yang merepresentasikan kerajaan di dalam kehidupan kita. Bagi kita yang percaya kepada Yesus. Amin. Oke, itu sebagai pembukaan untuk kita semua, terutama bagi rekan-rekan saudara seiman yang pertama kali hadir. Puji nama Tuhan. Untuk GBI Rock Tamabagu, kita punya tema yang sudah dibagikan oleh Bapak Gembala Senior kita tentang penderitaan di dalam Kristus. Penderitaan karena Kristus. Apakah orang Kristen harus menderita? Di dalam ayat firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh Bapak Gembala, kapan hari dalam ibadah minggu, bahwa kita dikaruniakan juga untuk menderita. Tetapi penderitaan itu saya tidak akan panjang lebar di sini, tetapi ada satu ayat yang ingin saya bagikan buat kita semua, yang saya pelajari, yang saya dapatkan dan ingin saya bagikan buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tapi sebelumnya boleh izinkan saya untuk ajak kita semuanya untuk bangkit berdiri, karena kelihatannya semuanya tegang. Coba lihat kanan kiri dulu. Berikan salam yang terbaik. Kalau boleh pemusik, boleh di sini gabung sama-sama. Boleh supaya kita tidak terlalu ke kiri kebanyakan. Lebih baik menghadap sini. Boleh? Nanti balik ulang. Coba lihat kanan kiri, berikan senyum yang terbaik.
Coba kalau boleh kasih salam dong yang baru datang, yang pertama kali hadir, kenalan. Toh? Ya, puji nama Tuhan. Sebenarnya kita mau mix sebenarnya malam hari ini, kita mau pindah-pindah, cuman ya sudahlah. Terserah saja, so duduk di situ ya, oke. Puji nama Tuhan, sambil gerak-gerakan badan boleh? Gerakan badan. Iya, bukan olahraga kok. Oke, puji nama Tuhan, silakan duduk. Oke, silakan duduk. Firman Tuhan yang ingin saya bagikan di dalam Wahyu pasalnya yang kedua, boleh ditampilkan multimedia. Wahyu pasalnya yang kedua ayat yang ketiga. Boleh semuanya fokus ke layar dan saya akan bacakan buat kita semua dengan dengan teliti, dengan agak lambat supaya kita bisa lebih fokus untuk kita bisa menelaah akan firman Tuhan ini. Wahyu 2 ayat yang ketiga dikatakan di situ, dan engkau tetap sabar. Jadi ini firman Tuhan kepada jemaat di Efesus. Tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat ini begitu menggugah hati saya karena sesuai dengan tema apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala senior kita untuk dibagikan pada jemaat GBI Rock. Ya, puji nama Tuhan untuk kita bisa dengar. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Ada orang yang memang menderita karena Tuhan. Karena pelayanan, karena kesaksian. Tetapi pada ayat yang keempat saya begitu terusik dan inilah ingin saya bagikan untuk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ayat yang keempat. Namun demikian aku, kata Tuhan ya, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan apa? Kasihmu yang semula. Di dalam ayat 3 tadi, coba balik. Di sini menceritakan jemaat Efesus, mereka adalah jemaat yang sabar. Bahkan menderita karena nama Tuhan. Ya. Dan tidak pernah mengenal lelah, tetap mengerjakan apa yang Tuhan inginkan, walaupun di dalam penderitaan. Bapak Ibu mungkin ada yang mengalami atau mungkin pada posisi demikian. Hari-hari ini kita berjuang berdoa, mengerjakan dengan baik apa yang Tuhan inginkan, mengerjakan firman Tuhan, tetapi masih ada penderitaan yang kita alami. Mungkin saja semuanya itu Bapak Ibu sendiri yang tahu. Tetapi biarlah firman Tuhan pada malam hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua di dalam ayat yang keempat. Dikatakan di situ, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Di sini berbicara tentang kasih mula-mula. Inilah yang ingin saya ajak untuk kita berpikir, untuk kita bisa sharing, kita bisa saling memberikan pendapat satu dengan yang lain tentang kasih mula-mula. Boleh di antara kita siapa yang bisa kasih pendapat? Kasih mula-mula itu apa? Mevri mungkin? Kasih mula-mula? Oh, kasih mula-mula itu pertama saya bertobat. Saya pertama kenal Yesus. Saya pertama menggebu-gebu di dalam Tuhan. Berapi-api sampai terbakar. Ya? Kasih mula-mula. Tetapi di ayat 4 sini dikatakan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Padahal mereka itu tetap sabar, tetap kuat di dalam Tuhan. Bahkan menderita untuk Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga tadi kan. Tetapi di ayat yang keempat Tuhan sendiri mencela karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saya mencoba untuk mengartikan ini versi saya. Kasih atau cinta mula-mula itu cinta pertama kali untuk melayani Tuhan setelah mengalami pertobatan. Ada mungkin yang kurang setuju? Boleh? Tidak apa-apa. Ini menurut pendapat saya. Jadi cinta mula-mula itu adalah satu semangat yang kita miliki untuk melayani Tuhan dengan semangat setelah orang mengenal Tuhan atau bertobat. Setuju? Setuju ya sampai situ ya? Oke. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada enggak yang belum pernah mengalami cinta mula-mula? Semua sudah mengalami?
Berarti pernah bertobat. Semuanya orang pasti melakukan dosa, betul? Semua orang tidak ada yang luput dari dosa. Tetapi pertobatan itu yang diinginkan oleh Tuhan, betul? Ya, oke, sampai di situ kita sepakat. Jadi cinta mula-mula inilah yang menjadi penekanan di ayat 4 ini. Kita telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Oh dulu, kalau waktu cinta mula-mula, biar Ujang pergi pelayanan. Betul? Biar jauh. Nah, ini sedikit cerita. Boleh dong, nostalgia. Ya, boleh. Saya bertobat atau mungkin memberi diri dibaptis waktu SMP. Tetapi saya merasa cinta mula-mula saya itu pada saat saya berangkat ke Surabaya dan menempuh kuliah di Surabaya. Jadi kalau mau bilang pelayanan, ya Bapak Ibu tahu sendiri kalau di sini mungkin jarak-jarak dekat-dekat kalau mau berangkat. Tapi kalau di Surabaya atau mungkin di Pulau Jawa sana, apalagi di Jakarta, misalnya pertemuan jam 7 kita harus berangkat jam 5. Bahkan mungkin bisa-bisa terlambat. Betul ya? Kalau Bapak Ibu yang sudah memang dari sana tahu, itu semuanya orang semangat. Dan itulah yang kira-kira cinta mula-mula saya. Tetapi jujur Bapak Ibu, itu pernah drop. Pernah drop. Apakah Bapak Ibu juga pernah mengalami demikian? Oh dulu semangat, tiba-tiba so mulai tidak semangat. Tiba-tiba so tidak jam muncul. Tiba-tiba so banyak alasan. Ya, dan itu kebanyakan terjadi. Dan itu bahkan banyak terjadi. Mungkin Bapak Gembala juga pernah alami begitu. Dulu mungkin semangat. Kita tidak pernah luput dengan hal yang demikian. Coba saudara ingat-ingat kembali. Sebenarnya kita ada meminta bantuan saudari Valen untuk menyiapkan kertas. Tapi karena kalau mungkin kertas sama pulpen cukup enggak untuk dibagikan semua? Oke, mungkin bisa sambil dibagikan. Sambil kita menunggu kertas dan pulpen, berbicara mengenai cinta mula-mula, orang pada saat mengalami itu semuanya semangat. Bahkan sampai harus menjauhi segala macam kejahatan. Kalau tidak salah ingat, pada saat Bapak Gembala lagi semangat-semangatnya, banyak orang yang bilang, apa kata? Pendeta swasta. Dan itu tantangan. Dan tetap, walaupun ada tantangan, walaupun ada hinaan, tetap maju untuk pelayanan. Tetapi ada saat untuk bisa down. Siapa yang pernah mengalami down setelah cinta mula-mula? Boleh angkat tangan? Banyak yang nyandai. Hebat ini. Wow, puji Tuhan. Pada saat orang mengalami cinta mula-mula, orang pernah mengalami down seperti saya. Saya pernah mengalami demikian dan saya jujur. Oleh sebab itu, inilah yang ingin saya bagikan buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Berbicara masalah waktu, ada awal mulanya untuk orang mengalami cinta mula-mula, ada mengalami orang pertobatan. Dan semuanya di antara kita semua punya waktu yang berbeda-beda. Berarti semuanya tidak sama ya. Oke, sampai di situ kita setuju. Ada waktunya untuk kita bisa turun. Berbicara mengenai masalah nostalgia, saya tadi sempat bilang bernostalgia. Yang paling gampang mungkin kalau misalnya cinta mula-mula itu hubungan suami istri. Ya. Terakhir Berli bilang Pak Jeli, Papa sayang Mama kapan? Kalau dulu tiap hari SMS, SMS zaman dulu kan. Terakhir Andre bilang Pak Meifa, aku sayang kamu. Hari-hari, mantap. Puji nama Tuhan. Kalau kok, kapan kok? Tiap hari? Bilang sayang, mantap. Tetapi boleh jujur ya, boleh jujur. Intensitas atau level orang sayang itu dan cinta, itu biasanya paling tinggi saat pacaran, benar enggak? Benar enggak? Setuju enggak ya? Dan itu mungkin gambaran bagaimana itu sebagai cinta mula-mula kita. Dan pada saat berjalannya waktu, berjalannya hubungan suami istri dalam pernikahan, kadang-kadang ada masalah dan bisa itu membuat kita drop. Betul?
Kadang-kadang itu menjadi tantangan buat kita. Tetapi biarlah malam hari ini, saya ingin men-trigger kita untuk mereview kembali. Kita bernostalgia. Coba Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian ingat sekali lagi. Kalau boleh dicatat sebagai nomor 1. Kapan cinta mula-mula itu paling tinggi? Kapan? Catat, apakah itu 5 tahun lalu kah? Atau mungkin beberapa tahun lalu, tanpa tulis nama. Tapi kalau mau tulis nama silakan. Nanti ini menjadi review, nanti mungkin kita bisa doakan tim pastoral dan tim doa. Kalau Bapak Ibu mau tulis nama silakan, kalau enggak tulis nama juga enggak apa-apa. Karena ada 4 pertanyaan yang ingin saya ajukan untuk bisa catat. Coba catat, kapan terakhir kali kita ini memang betul sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Betul memang so DP top dan kira-kira. Oh kira-kira 12 tahun lalu toh. Kalau mungkin seperti saya akui itu kira-kira ya 15 tahun lalu waktu pelayanan waktu ada di Surabaya. Kira-kira begitu. Misalnya ini cuma contoh. Coba boleh tulis. Nomor 1, 5 tahun lalu kah? 10 tahun lalu kah? Kalau boleh Bapak suami istri, enggak apa-apa berbeda. Enggak apa-apa berbeda. Oh pada saat kita mungkin Jelly bilang kita di ujung pandang atau di Makassar atau di Balikpapan kah? Atau di manakah? Kira-kira waktu itu kapan? Kira-kira. Silakan catat. Oke? Sudah? Berbicara masalah nostalgia, pasti kalau hubungan suami istri itu ada nostalgianya. Hubungan teman juga pasti ada. Betul tidak? Contoh. Bicara masalah nostalgia, saya dengan Nando, orang so belasan tahun ya, punya hubungan yang cukup dekat. Walaupun bisa diakui kedekatan kita itu ada naik turunnya. Iya kan? Karena kesibukan masing-masing kah? Atau mungkin ada lain hal. Jadi coba kita ingat lagi bernostalgia, kira-kira waktu kapan, ya sudah apa semua itu? Waktu kapan kira-kira berapa tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, betul-betul lagi semangat-semangatnya. Awal mulanya perintisan GBI Kota Mopagu, sebelum Bapak Gembala diutus ke sini, begitu semangat. Apakah itu cinta mula-mulanya kita? Coba, oke? Bisa tangkap ya, kita maksudnya? Bisa nangkap maksud saya? Oh? Cinta mula-mulanya ini kepada Tuhan ya, cinta mula-mulanya kepada Tuhan. Oke. Nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ke depan untuk kita bisa review lagi dari pertanyaan-pertanyaan itu. Di antara bapak-bapak ibu kita pernah reuni, ya pernah reuni di sekolah. Kalau pada saat reuni apa yang dibicarakan? Ya, mantan. Jackson langsung bereaksi. Ya, mantan guru. Pada saat reuni ada enggak mau bicara begini? Waktu dulu ngana pe pandai kang di sekolah, ngana ini jadi juara kang, ngana pe nilai ini selalu 10. Ada enggak? Ada? Dibanding dengan, ngana dulu tuh yang bikin kasus ini kang, ngana dulu tuh udah bikin ini Bapak Guru kang, ngana ini tuh udah bikin, mana yang lebih ingat? Ayo. Iya toh? Tuh banyak kelakuan-kelakuan yang enggak bagus yang sering kali diingat. Saya pernah ingat waktu dulu kebetulan ini mau pengakuan dosa. Waktu olahraga, kebetulan kepala sekolah kami di SMA 1 Manado itu Pak Guru Namsa, dia lepaskan sepatunya, lalu dia kasih begini, terus sepatu ada di bawah. Jadi enggak kelihatan. Kita ambil dari belakang, kita buang di tempat sampah. Semua satu kelas tahu. Kalau mau baku dapat, orang mau ingat itu. Oh nganaken kan dulu kan tuh ada buang di tempat sampah. Orang enggak ingat tuh kita dapat nilai berapa. Semua hal-hal yang nostalgia yang seperti itu. Kita pasti bisa ingat.
kita pasti bisa ingat, oh dulu waktu bacao pada saat lompat pagar, tagate itu celana atau apa. Kalau Pak Gembala paling malas mau datang olahraga, kan itu pengakuan yang saya tahu. Kita punya masalah nostalgia di sekolah atau di pelayanan juga. Oke, nomor 2 yang ingin bisa Bapak Ibu coba tuliskan. Ke depan, adakah impian yang selama ini belum terwujud, yang didoakan secara pribadi hubungannya dengan Tuhan? Boleh ditulis nomor 2. Kita suka mau jadi begini, kita mau jadi, suka ada kejadian ini, suka begini, secara pribadi dengan Tuhan yang belum terwujud, nomor 2. Boleh dituliskan? Sudah? Sudah dapat atau masih kurang nangkap? Ulang. Nomor 2, adakah hal pribadi apa yang merupakan impian yang amat sangat yang Anda harapkan bisa terwujud secara pribadi? Secara pribadi. Boleh? Nomor 2. Ditulis. Apa? Secara pribadi. Misalnya, kalau saya, ini didoakan saja Pak Gem. Impian saya, kalau sekarang saya berbicara, saya ingin jadi gembala. Seperti doa Pak Gembala. Ini contoh. Dan diutus kemana menggembalakan jemaat. Itu yang hal pribadi saya yang sampai ini belum terwujud. Ini semoga bisa memberikan gampang untuk Bapak Ibu tuliskan sebagai harapan di nomor yang kedua. Sudah? Atau masih ada waktu pinjam pulpen? Secara pribadi ya, secara pribadi. Oke? Sudah semuanya? Langsung ke nomor 3 saja ya, langsung ke nomor 3. Apa harapan pribadi untuk keluarga? Nomor 3, untuk keluarga. Kalau saya, ini kasih contoh supaya gampang untuk jawab, untuk Bapak Ibu bisa menjawab. Saya punya kerinduan, saya, istri dan anak-anak saya satu waktu bisa ke Amerika. Kan saya duta besar Amerika. Kan tadi bilang duta besar Amerika. Ini contoh. Atau mungkin satu keluarga ke Israel. Silakan, coba catat. Sudah? Pak Edi mau suka ke Israel? Oke, amin. Siapa suka ke Israel? Enggak semua. Imari mau ke Israel? Mau. Marding kok Kang. Oke. Langsung ke nomor 4. Adakah tantangan, adakah halangan, atau adakah dosa yang menghalangi impian Bapak Ibu? Hanya ada dan tidak. Tulis saja, ada dan tidak. Adakah halangan, adakah tantangan, atau adakah dosa yang menghalangi impian tersebut? Impian dari nomor 2 dan nomor yang ketiga. Jika berkenan, bisa dituliskan apa, kalau tidak, enggak apa-apa. Ya dan tidak. Nomor yang keempat, ya dan tidak. Kalau memang ada, bilang ada, kalau memang tidak ada, berarti sudah terwujud semua dah. Oke. Ya. Nomor 4. Adakah tantangan, adakah halangan, adakah dosa yang menghambat terwujud impian tersebut? Kalau ada, jawab ya. Kalau tidak, jawab tidak. Jika ya, jika berkenan, bisa dijelaskan atau tidak, enggak apa-apa. Oke.
Boleh sampai situ? Dapat? Nangkap? Ya. Coba orang baca ulang dari awal. Orang mereview kembali bagaimana orang pecinta mula-mula kepada Tuhan. Pasti waktu itu orang ada satu kejadian yang membuat orang begitu semangat. Betul enggak? Orang begitu semangat untuk melayani Tuhan. Semangat untuk datang ke ibadah. Walaupun ujang enggak ada bentor, bajalang, pergi berangkat. Dulu waktu kita semangat-semangatnya waktu setelah dibaptis pada saat di Manado, tinggal di Pineleng, pergi ibadah di Perkamil, enggak pernah terlambat. Saudara tahu dari Pineleng ke Perkamil itu jaraknya bagaimana? Saya harus dari Pineleng ke Karombasan, kalau di Les di Manado pasti tahu. Dari Karombasan ke Pasar 45, dari Pasar 45 masih ke arah Ranumut atau Perkamil. Tidak pernah terlambat, karena apa? Semangat cinta mula-mula. Begitu juga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada momentum, ada satu kejadian yang membuat orang, wow ini adalah cinta mula-mula saya dulu. Oke? Dan biarlah orang mengingatnya kembali pada malam hari ini, kalau memang seperti dalam firman Tuhan yang dikatakan tadi, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Biarlah malam hari ini kita trigger kembali. Hubungan suami istri, saya sudah pernah alami ini, jadi saya gampang untuk menyampaikan atau bersaksi tentang ini. Pada saat suami istri ini berpisah, berarti ada masalah. Pada saat dulu mungkin sekitar, ada yang tahu Pak Gem bilang saya pernah cuti 6 bulan. Kira-kira sekitar 10 tahun lalu. Ya. Hubungan itu harus dipulihkan untuk keluarga ini bisa maju menjadi keluarga yang diberkati. Betul tidak? Jika cinta mula-mulanya kita mulai itu menurun hari ini, mari kita review kembali untuk kita trigger bagaimana untuk memulihkan itu di hadapan Tuhan. Kita review kembali lagi. Pada saat dulu cinta mula-mula ini orang kerjakan, orang datang ke ibadah, bahkan menjauhi dosa. Dulu waktu semangat-semangat datang beribadah kepada Tuhan, datang betul-betul sungguh kepada Tuhan. Mau cium bau rokok, aduh memang semua menjauhi itu tamang yang pembaroko. Lama-lama drop, akhirnya jadi pembaroko. Itu yang pernah saya alami. Tetapi biarlah malam hari ini, saya ingin mengajak untuk kita semua, mereview kembali cinta mula-mulanya kita. Kita hidupkan kembali bagaimana pengorbanan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan. Mungkin Bapak Ibu bilang berpikir banyak masalah, banyak penderitaan yang orang alami. Di dalam ayat 3 tadi dibilang, coba ayat ketiga. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Dan biarlah kita hidupkan kembali ayat 3 ini. Walaupun orang menderita, orang tetap kuat di dalam Tuhan. Walaupun keadaan apa yang orang alami hari-hari ini. Oke, saya ingin mengajak kita semua, saya ingat ayat ini. Saya belum bilang kepada multimedia, sorry. Matius 5 ayat yang ke-10. Matius 5 ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ayat yang ke-11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat yang ke-12. Biarlah ini janji firman Tuhan menjadi bagian dalam kita semua. Bersukacita dan apa? Bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu sekalian apa yang saya alami beberapa hari terakhir. Beberapa hari kemarin, kan saya harus mengantarkan makanan kepada anak saya yang masih SD, kelas 1 di SD Kristen 10. Karena saya harus mengantar istri ke rumah sakit untuk dinas, saya juga harus mengantarkan makanan dan yang anak yang pertama di SMP. Akhirnya pada saat saya mengantarkan semuanya makanan dan tinggal satu makanan yang belum saya antar, yaitu Petra yang masih di kelas 1.
Saya tiba di SMP Katolik, saya lihat jam, itu jamnya udah jam 9:30. Apa yang terjadi? Saya kaget karena maksudnya begini, dia itu harus istirahat jam 9:10, jam 9:15. Sedangkan kita posisi itu jam 9:30 ada masih di SMP Katolik yang jaraknya ya lumayan jauh. Kalau berkendara motor ya sekitar 2 menit, 3 menit. Tetapi apa yang terjadi? Saya pikir saya sudah terlambat untuk antarkan dia makanan. Dan ternyata benar, pada saat saya sampai di sekolah, dia sudah menangis. Teman-temannya sudah makan, dan saya merasa sangat bersalah sebagai seorang ayah. Karena apa? Saya terlambat bawa dia makanan. Tuh. Saya terlambat karena saya tahu dia harus makan. Dan ternyata saya terlambat untuk mengantarkan dia makan. Setelah saya pulang, saya menangis, saudara. Karena apa? Bukan karena saya terlambatnya lagi, tetapi begitu kuat di dalam hati saya, ada firman Tuhan yang rema dalam hidup saya. Seperti begini, Tuhan berbicara kepada saya dalam hati saya. Kalau ngana perlu dan ngana butuh, kita tidak akan pernah terlambat untuk datang. Bagaimana hati saya kepada anak saya dengan tergesa-gesa harus bawa motor, kadang-kadang kecepatan agak lebih dibanding biasanya, karena supaya cepat sampai, karena dia butuh untuk dia makan. Dan itu menjadi rema buat saya, seperti Tuhan berbicara di dalam hati saya, kalau ngana butuh, kita tidak akan pernah terlambat untuk membawa ngana makanan. Bapak ibu yang mungkin punya anak, pernah enggak merasa begitu? Kita mau bawa tapi anak dan kita terlambat. Pasti perasaan bersalah itu ada, betul tidak? Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah terlambat untuk melepaskan kita dari aniaya atau mungkin dari derita yang selama ini kita lakukan, yang kita alami. Seberapa parah apa yang kita alami hari-hari ini, biarlah kita hidupkan kembali cinta mula-mula itu. Saya yakin dan percaya kita semua pernah mengalami cinta mula-mula. Kalau mungkin itu drop karena ada berbagai macam masalah, atau mungkin pun dosa, mari kita perbaiki itu. Kita serahkan saja kepada Tuhan. Kita serahkan saja kepada Tuhan karena semuanya kita tidak mampu untuk kerjakan sendiri, betul tidak? Saya yakin dan percaya kita dikuatkan karena iman. Kita dikuatkan karena firman. Ada lagi yang saya alami hari-hari ini, karena di rumah saya menjadi seorang bapak rumah tangga, karena dengan mendadaknya yang jaga anak itu tiba-tiba tidak masuk lagi, jadi saya harus menggantikan semua pekerjaan. Mau cuci baju, cuci piring, ganti popok, dan itu pergumulan. Saya merasa tersiksa, saudara. Betul. Karena apa? Saya tidak biasa. Dengan keadaan tangan saya yang mungkin agak banyak keterbatasan, harus kalau Liora yang sekarang umurnya 1 tahun 2 bulan, dia kalau mau buang air besar, mau bersihkan DP Pampers, kita mau pakai tangan kanan setengah mati. Kita mau pegang tisu setengah mati. Jadi kita harus bawa ke kamar mandi. Kita harus dengan dia bergerak setengah mati, kita setengah mati. Kita merasa tersiksa, saudara. Tapi jawaban lagi di dalam hati saya, dan rema ini begitu kuat karena saya yakin ini firman Tuhan. Penderitaan ini tidak bisa saya minta kepada Tuhan untuk dihilangkan. Itu sama saya bilang Tuhan ambil saja tapi anak. Ya kan? Iya toh? Saya cuma minta Tuhan kuatkan saya untuk hadapi ini. Tuhan tolong kuatkan saya untuk hadapi ini. Berikan saya kekuatan. Saya dengan terhosa-hosa, apa ya bahasa Indonesia? Terhosa-hosa. Hah? Apa ya? Terseok-seok. Sudah tahu bahasa. Karena saya pernah alami beberapa tahun yang lalu masuk rumah sakit karena tersuak-suak ya. Terhosa-hosa lah, begitulah kira-kira. Tasodin tahu dia bahasa apa.
Minta maaf, bukan enggak pakai bahasa Indonesia baik dan benar. Beberapa tahun yang lalu saya sempat dirawat di rumah sakit karena paru-paru saya yang punya cairan dan sampai hari ini masih ada. Kapan hari waktu COVID lagi tinggi-tingginya juga saya akhirnya drop juga masuk. Sampai hari ini masih ada. Saya menangani Liora ini penuh perjuangan Bapak Ibu. Saya harus mau berhenti untuk cari napas, barang 2 menit, 3 menit, dapat kekuatan lagi. Dan itu betul-betul buat rema buat saya. Saya tidak bisa minta penderitaan ini hilang. Saya hanya bisa minta kekuatan untuk menghadapi ini. Sambil saya cuci, minta maaf, tas saya buka DP pampers, tas sudah tahu bagaimana karena cuma tangan kiri, tangan kanan so apa, tuh kuning-kuning semua sudah di sini. Dan kita harus alami. Memang kalau ibu-ibu yang so alami begitu kan so tahu bagaimana memang belepotan tuh apa sini. So DP bobo, so DP jiji, tapi kita nak bisa melari. Kita cuma bilang apa? Tuhan kuatkan saya. Apakah Bapak Ibu juga mengalami penderitaan yang mungkin berbeda dengan saya dan orang tidak bisa lari? Hanya minta kekuatan dari Tuhan. Kalau kita hidupkan cinta mula-mula itu, seberapa besar pun penderitaan itu, orang akan kuat. Ya, mungkin 10 tahun lalu Ailing dan Jackson berjuang harus doa puasa, harus jadi ini suami saya, harus jadi istri saya. 13 tahun lalu mungkin salah ya, kira-kira Nando dan Cindy berjuang untuk dapatkan Cindy untuk jadi istri, kan itu penuh perjuangan. Karena apa? Cinta. Semuanya karena cinta. Bagaimana itu Jackson? 10, 9 tahun lalu? Kira-kira kan? Kira-kira ya? Atau selupa kawin seberapa lama? Jelly seberapa lama? Selupa. Perjuangan kan? Karena semuanya itu karena cinta. Koagoan juga waktu dulu kejar Cikan karena cinta. Iya kan? Bertahan sampai ini karena cinta. Semua orang bertahan di dalam Yesus karena cinta Tuhan. Hidupkan kembali cinta mula-mula itu. Karena dengan cinta mula-mula itu, orang akan kuat menghadapi apapun. Menghadapi apapun. Ya. Waktu Andre dulu ada saingan, pasti ada. Tapi karena berjuang, akhirnya dapat, iya kan? Itu semuanya karena cinta. Dan biarlah cinta itu kepada Tuhan, kalau mungkin karena keadaan ini, karena mungkin ada dosa, karena mungkin ada apa saja yang menghalangi, minta kekuatan daripada Roh Kudus. Biarlah malam hari ini, orang hidupkan kembali cinta mula-mula kita. Ada amin? Nanti mungkin kertas itu bisa dikumpul. Nanti kalau mungkin orang mau doakan, tidak perlu tulis nama. Kalau apa, boleh dikumpul lagi. Nanti menjadi review buat pengembalaan atau mungkin pendoa untuk orang doakan. Biarlah malam hari ini kita hidupkan kembali cinta mula-mula itu kepada Tuhan. Ada amin? Puji nama Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya bagikan malam hari ini dengan harapan cinta mula-mula itu hadir kembali untuk orang semangat melayani Tuhan. Untuk orang semangat melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan, saya berikan mic ini kepada Bapak Gembala. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Kasih